kasih Dr. Gunadi, Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini mestinya pendampingan penyusunan manuskrip ya. Posisinya kelas ini kayak kuliah gitu ya. Tapi nanti pasti akan ada forum, mestinya meja bundar. Tapi bundarnya kecil-kecil karena ruangannya cuma kecil. Terima kasih Bu Uut. Teman-teman, ini apresiasi bagi kami karena ternyata peminat untuk penulisan ini luar biasa. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit latar belakang mengapa proses ini berjalan. Boleh berikutnya? Ya, satu ini berangkat dari keprihatinan kita ya, bahwa ranking UGM merosot. Jadi bandingkan dengan UI yang 358, kemudian ITB 431, nah kita masuk yang 551 sampai 600. Pertanyaannya kok bisa begitu, bagaimana? Padahal kalau kita lihat dari jumlah paper, jumlah staff dan seterusnya, kita leading. Melalui Webometrics sejak tahun 2007 sampai sekarang UGM tidak tergoyahkan, terbaik di Indonesia. Melalui 4ICU, perankingan 4ICU, kita terbaik terus sejak tahun 2009 sampai sekarang dan tidak tergoyahkan. Tapi kenapa ini bisa begitu? Jadi seolah-olah kan ini tadinya kita di ranking 321 di tahun 2010, kemudian 342 lalu 551 sekarang ini existing, sementara UI 358. Nah, ini bisa pertama bukan mau permisif gitu ya, tetapi memang sejak tahun 2010 UGM sudah tidak lagi ingin terlibat di dalam proses perankingan dunia gitu. Pada saat itu rektor yang saat itu. Tetapi artinya lalu tidak aktif, UGM tidak pernah memasukkan data untuk itu. Jadi, tetapi dunia itu sangat kejam. Dengan UGM diam saja, maka data yang ada itu ya sudah dimanfaatkan terus. Jadi kalau kita turun terus ya sampai kapanpun data itu akan digunakan menjadi data yang current, yang data yang saat ini. Padahal kita ingat tahun 2007 itu life science-nya UGM itu ranking 74 dunia. Life science termasuk kedokteran, dan itu di Indonesia nggak ada yang ngalahkan tahun 2007. Tapi sekarang hilang, nggak tahu gimana caranya. Sedangkan sosio humaniora itu justru masuk 42 besar dunia UGM itu. Nah inilah yang jadi pertanyaan kita. Nah saya langsung aja melompat, ya sudah, kita sudah kadung ketinggalan, kita harus perbaiki. UGM harus tetap bermartabat. Maka kalau kita lihat rankingan dunia melalui QS, itu yang terbesar adalah academic reputation. Academic reputation itu begini, Bapak Ibu yang pernah sekolah di luar negeri, gitu ya, atau pernah punya kerjasama internasional dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, nah, mitra-mitra itu biasanya diminta atau disurvei oleh QS untuk ditanyakan, gimana sih akademik atmosfer di UGM, bagaimana kualitas pembelajaran dan seterusnya. Itu di situ, dan besar, 40%. Yang kedua, employer reputation. Itu ditanyakan misalnya, lulusan UGM itu bekerja di mana saja toh? Kalau bekerja di top rank reputable institution, itu pasti akan besar. Misalnya menjadi dosen di Harvard gitu ya, atau bekerja di Chevron, di Total dan seterusnya gitu ya. Ya itu yang seperti ini. Nah, maka kemudian ini ada lagi faculty student ratio, citation per faculty yang kita miskin. Jadi paper-paper, publikasi itu kecil. Apalagi nanti begitu masuk lagi ke dalamnya adalah sitasi dosen setempat. Bapak Ibu pernah nggak mensitasi temannya?
Jadi ketika nulis paper, publikasi, lalu temennya itu disitasi. Biasanya rada alergi ya. Ngopo kayak gak level kan gitu ya. Mbok kayak profesor, gak level gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, tetapi itu kemudian berdampak pada rendahnya saling mensitasi di skor itu. Nanti kita akan berubah. Oke, ini saya tunjukkan. Kita nggak kalah sebetulnya dibandingkan Delhi yang masuk 481 besar, ITB 431, Shanghai 411. Dalam aspek apa? Proportion international faculty, kita itu 3,6%. Ini Delhi itu hanya 0,4%, ITB hanya 2,31%. Ya, Shanghai agak besar, UP, Filipina itu hanya 0,79%. Jadi ini rata-rata di Asia yang tertinggi-tertinggi itu kita sebetulnya leading. Proportion of international students kita juga besar, 1,42% bandingkan Delhi yang hanya 0,51 dan seterusnya. Tetapi gitu, yang kita ini rendah, Bapak Ibu lihat ini kosong nih yang kuning-kuning ini. Ini nggak ada data kita. Mulai dari employer reputation, faculty students ratio, citation per faculty, international faculty, sedangkan Delhi itu employer reputation-nya 72,1. Itulah yang kemudian membawa dia rankingnya melompat lebih tinggi daripada UGM. Tapi ya sudah, tidak untuk disesali. Ini juga begitu, ya sudah nasi menjadi bubur. Maka kemudian harus action. Actionnya yang pertama adalah kita hanya bisa mengejar ini yang terbesar pertama, yaitu yang angkanya 50%, 40% untuk reputasi akademik, 10% itu untuk reputasi employer. Nah ini sekarang sedang dikerjakan habis-habisan, kita ngumpulkan informasi tentang dosen-dosen atau apa saja dari berbagai negara yang pernah bekerja sama dengan kita, itu nanti listnya akan kita kirimkan ke QS, sehingga kalau QS itu mensurvei itu atas rekomendasi kita, jadi mereka akan bertanya. Jadi tolong Bapak Ibu nanti store nama-nama kolaborator, tapi jangan yang benci dengan UGM ya. Kalau benci dengan UGM nanti nilainya dia jelek-jelek gitu, yang kira-kira kalau kesini mesam-mesem gitu. Kemudian nanti employer reputation itu sekarang juga sedang kita kumpulkan. Yang kedua fokusnya adalah rasio mahasiswa dan dosen. UGM ini istimewa karena kita punya 260 program studi. Jumlah program studi yang terbanyak di dunia, gitu ya. Dan akhirat mungkin ya. Banyak sekali itu. Harvard itu saya lihat nggak segitu banyak, gitu. Tapi kita itu banyak sekali, ya sudahlah. Setiap pokoknya lulus grade new PhD gitu terus pengen bikin prodi dan seterusnya. Tapi ya itu terjadi dan sekarang agak berat untuk bikin prodi. Nah ini rasio mahasiswa dosen jadi ganjalan. Tapi kenapa UI bisa tinggi rasio mahasiswa dan dosen gitu ya. Terus juga mereka mengapa tinggi jumlah dosen internasional. Itu sampai guyonannya gini. Nah, kalau di UI itu sangat pandai mencatat. Jadi ada orang asing mampir di WC-nya itu sudah dicatat sebagai dosen gitu ya. Wah, kita ini kan susah, orang mau mampir ke WC kita itu tutup hidung dulu barangkali ya. Tapi artinya saking mereka itu sangat percaya dengan ranking dunia, berbagai cara dilakukan. Sampai hanya orang datang untuk katakan ya ngobrol 1 jam itu namanya dicatat, dimasukkan sebagai dosen internasional. Maka kita sekarang sedang meredefinisi dosen full time dan part time. Kemudian mengumpulkan data dosen mahasiswa terkini di seluruh fakultas dan menambah jumlah dosen fakultas. Itu sebabnya kemarin kami bersih-bersih Bapak Ibu, mahasiswa pasca sarjana itu ada 4.200 yang harusnya sudah drop out di tahun 2008. 4.200. Tapi tidak ada yang berani mendrop out. Maka kami lakukan proses itu, sehingga dari 4.200 itu ada 1.128 yang tidak berhasil diselamatkan. Jadi ini kita ikut bersalah kalau sampai bikin prodi, tetapi tidak membuat si mahasiswa itu mau selesai, itu dosanya dosa kolosal kita itu. Baik, lalu menambah jumlah dosen fakultas akan dilakukan dan sekarang sudah dilakukan. Action yang ketiga, citation per dosen. Nah ini Bapak Ibu hadir di sini untuk ini, publikasi melalui jurnal terindeks.
Terindeksnya bisa Scopus, bisa Thomson Reuters atau apa saja. Kami berdiskusi dan kemudian merequest ke Pak Menteri. Langsung kami bertemu dengan Pak Menteri, dengan Bu Rektor. Intinya begini, ketika kita ini terkooptasi oleh Scopus, lalu Scopus itu jual mahal. Jurnal yang kita langgan harganya naik hampir 30-40%. UGM itu melanggan jurnal itu sekitar 9 miliar. Jumlah jurnal yang dilanggan UGM itu terbanyak se-Indonesia. Tapi kenapa publikasi kita tersendat gitu? Bapak Ibu semuanya pernah ngakses Science Direct, EBSCO dan sebagainya ya? Manggutnya rapatio mantap, berarti ya sok buka, sok ora gitu ya. Wah itu luar biasa loh, iman-iman kalau nggak dimanfaatkan. Lancet yang minggu depan terbit itu sekarang sudah online-nya sudah keluar, bisa dibaca di webnya UGM. Jadi banyaklah. Maka ini kemudian kita tidak hanya Scopus, tetapi apa saja yang itu terindeks. Kemudian setiap publikasi mensitasi paper dosen. Jadi nanti ada pendampingan ya, maksudnya ini nanti kan selain mendampingi manuskrip, tolong dicek apakah mensitasi temannya atau tidak. Ya. Jadi saling yang duduk sebangku itu saling mensitasi gitu aja lah ya. Kecuali sijine forensik, sijine histologi, Kak. Oh iya, bisa juga histologi sama forensik ya. Bisa juga ya. Oh iya ya. Sebetulnya semuanya bisa kok saling mensitasi ya. Oke, baik. Kenapa? Dibisa-bisakan ya. Titip satu aja lah, temennya disebutkan ben podo terkenal gitu loh ya. Kemudian action yang keempat itu internasionalisasi. UGM mendorong, jadi kalau yang ini tadi, yang ini yang dilakukan sekarang ini, dan ini tidak hanya dilakukan di FK, di semua fakultas kita lakukan seperti itu, karena kita mentargetkan tiap fakultas itu berkontribusi 50 ready to publish artikel sampai akhir tahun ini, gitu ya, dan itu diberi insentif. Insentifnya sampai 10 juta per paper. Tetapi tidak dikasihkan ke yang nulis, itu digunakan untuk berproses sampai nanti memasukkan ke jurnalnya. Pak Yodi pernah masukkan paper yang termahal berapa? $1.000 ya. $1.000 itu sekitar 13-14 juta ya. Ya, kemarin itu ada yang memasukkan di Nature kalau nggak salah. Nature itu 47 juta rupiahnya. Lah celakanya minggu lalu baru bilang ke saya tarik lagi yang di Nature. Padahal sudah diterima. Karena kami nggak berani bayari. Wah gelo saya, harusnya bisa bayari UGM. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Berikutnya internasionalisasi, kita akan mendorong ada visiting professor, kemudian student exchange, memperbanyak incoming students. Universitas itu memfasilitasi dengan menyediakan dormitory untuk reciprocal collaboration. Reciprocal itu begini, misalnya kita ngirim 5 orang students ke Thailand, lalu Thailand mengirim 5 students ke sini. 5 students Thailand yang dikirim ke sini itu kita sediakan dormitory for free. Tapi Thailand harus, misalnya Chulalongkorn harus menyediakan 5 kamar untuk students juga free. Dan kami sudah kemarin melalui AUN, kemudian melalui Indonesian, Japan, Asian Rector Forum itu sudah disepakati begitu. Mereka bersedia mengirimkan seperti itu. Nah, lalu yang berat adalah perbaikan web. Web kita itu terutama prodi. Itu biasanya diupdate kalau kaprodinya ganti. Lah kaprodinya ganti 5 tahun sekali lah yo. Jadi berat. Nah, ini yang mau kita dorong, webnya harus dalam bahasa Inggris. Ini sekarang juga sedang dilakukan. Karena QS itu nanti akan masuk ke jeroannya UGM itu melalui web. Kemudian action yang kelima, publikasi internasional yang Bapak Ibu pada hari ini hadir. Strateginya adalah begini yang kami lakukan. Yang pertama, tadi ada insentif untuk ready to publish artikel. Jadi Bapak Ibu kumpul di sini biayanya, ini enggak ditarik ongkos untuk makan siang toh ya? Enggak ya?
Ya, sementara enggak ya. Mungkin nanti di akhir tahun akan ada kwitansi gitu. Nah, ini biaya-biaya seperti ini. Lalu yang berikutnya ini mewaive persyaratan TOEFL pasca sarjana. Jadi kalau ada masih mahasiswa pasca yang ketika masuk TOEFL-nya belum 450, sekarang sudah semuanya ya. Mungkin 500 atau 550 gitu. Ujian 2 kali dijumlah. Nah, yang begitu ini sekarang kita waive, asal mahasiswa itu menulis publikasi. Saya ditertawakan di forum Senat Akademik Universitas ketika menyampaikan ini. Wong mereka tidak, TOEFL-nya aja tidak bagus, kok disuruh bikin paper, gitu ya. Jawaban saya sederhana. Lah, mau TOEFL ada yang TOEFL-nya itu sampai ujiannya 18 kali, ada yang 32 kali. Ujian TOEFL. Nanti itu tesisnya itu pengembangan TOEFL, gitu, judulnya gitu barangkali ya. Atau disertasinya ya, gitu. Evaluasi bagaimana cara lulus TOEFL gitu. Nah, maka mending daripada mereka bayar mahal TOEFL, itu suruh menerjemahkan ke translator saja. Ongkos untuk menerjemahkan ke translator itu mudah, lalu nanti diedit oleh pembimbingnya. Jadi kita mewaive itu. Lalu yang berikutnya pengembangan lembaga proofreading. Kita akan ada 2 yang kita kembangkan, lembaga proofreading dan native speaker untuk mengedit translasi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tidak hanya di universitas kita dorong, di fakultas juga punya translator masing-masing. Mengapa? Karena bidang ilmunya pasti akan sangat berbeda sehingga nggak bisa mengharapkan kalau dikirim ke universitas nanti pasti akan diterjemahkan. Jadi acara seperti ini menjadi sangat penting. Nah, ini akselerasi publikasinya bagaimana? Bapak Ibu, nanti mulai tahun depan setiap tahun UGM akan menyelenggarakan namanya Annual Scientific Conference. Ya, Annual Scientific Conference itu dibagi klaster-klaster. UGM itu setiap tahun menerima sekitar 5.500 mahasiswa pasca sarjana dan sekitar 9.800 mahasiswa S1 dan vokasi. Nah, pasca sarjana kok 5.500, ada 3.000 saja yang nulis, ikut conference, semuanya akan didanai gratis. Sama seperti yang kemarin ikut ICST, International Conference on Science and Technology, yang diselenggarakan UGM, terindeks Scopus, itu biaya pendaftaran 2,5 juta itu dibayari. Jadi suruh bayar dulu tapi nanti di reimburse. Jadi nanti modelnya begitu. Lalu pendanaan penyelenggaraan International Conference terindeks. Misalnya Bapak Ibu di masing-masing bidang ilmu itu akan menyelenggarakan International Conference, asal itu didaftarkan untuk terindeks Scopus dan paper-papernya nanti full text, bisa bikin proceeding dan seterusnya, maka itu akan dibiayai oleh UGM. Ya. Lalu nanti ada insentif publikasi, itu ada beberapa yang ada di fakultas, ada di universitas di SDM, kemudian ada di universitas yang untuk BPP, penerbitan. Jadi sebetulnya cukup banyak kesempatan untuk publikasi dengan insentif-insentifnya itu. Nah, sekarang ini ujungnya. Benefitnya apa sih? Satu, rekognisi internasional. Saya ketika di Senat Akademik itu agak sedikit dipertanyakan itu, jawaban saya, kalau kita tidak menolong teman-teman dari berbagai daerah yang sekolah di UGM untuk menulis begini, maka mereka tidak akan pernah masuk ke international, masuk Google gitu aja namanya kan seneng tuh. Coba Bapak Ibu ketik Google gitu ya, namanya kan keluar itu. Tapi ya jangan warung lesehan gitu ya, bang saya gitu. Nanti ada ini papernya apa gitu. Nanti silahkan, ini tujuannya adalah rekognisi internasional. Yang kedua, meningkatkan reputasi student, dosen, dan institusi, itu menjadi penting. Lalu mendapat insentif, tenang aja, mesti ada insentifnya. Kenaikan pangkat lebih tersistematisasi, nah ini para dosen. Jadi dosen itu sekarang tugasnya hanya, bimbingannya didorong untuk melakukan penelitian yang bagus, yang nanti pasti akan probability publikasi internasional itu besar.
sampai kemudian membantu mengedit. Nah ini tolong pasti naik pangkatnya cepat. Saya dulu nggak cepat naik pangkat itu, karena nggak ada yang bayari kumpul-kumpul gini gitu ya. Dulu kalau saya kumpul-kumpul tuh bayar sendiri Mas Uja. Iya. Jadi kita ketemu di hotel apa dulu, hotel Kersek gitu, karena hotelnya nggak banyak di Jogja. Kemudian meningkatkan upayanya apa? Meningkatkan kualitas tesis, disertasi layak publikasi, lalu meningkatkan komitmen dosen untuk membimbing mahasiswanya lebih berkualitas tadi itu, mengarahkan kepada penelitian yang nantinya akan hasilnya layak publikasi. Nah ini dulu sebetulnya di awal ketika quick win itu ini sudah kami presentasikan. Paper selama ini yang sudah kita jaring itu baik dari S1, S2, S3 itu kalau yang outstanding itu bisa masuk international journal di biaya UGM atau nasional terakreditasi. Kalau yang fair itu bisa jurnal nasional terakreditasi atau portal UGM. Kalau yang pur, portal UGM. Jadi kalau ada yang namanya banyak di portal UGM, itu tergolong bagaimana saya nggak akan tunjukkan ya. Jadi Bapak Ibu nanti masuk portal namanya disebut, kalau banyak sekali itu berarti ya outstanding di sini gitu ya. Gitu. Jadi itu yang akan kita dorong. Saya kira itu aja, mari kita ngebut, tapi jangan anomali seperti ini ya, nanti nggak akan sampai. Makasih, Dr. Suja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.